Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Wanita cantik berkulit putih ini bernama Iris. Ketika sedang berbelanja dengan penuh rasa bahagia, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang pria bernama Josh. Josh terlihat salah tingkah ketika bertatapan dengan Iris, hingga tanpa sengaja di sini mereka pun berkenalan, dan semenjak saat inilah benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun kini berpacaran, dan pada suatu hari mereka pergi ke sebuah villa untuk menghadiri undangan dari salah satu temannya Josh. Mereka pun disambut oleh seorang wanita bernama Kat. Ya, inilah teman Josh yang mengundang mereka datang ke sini. Di villa ini ternyata bukan hanya Kat, tetapi juga ada Ali dan Patrick, serta pria super kaya bernama Sergey, si pemilik villa, yang tak lain dia juga adalah pacarnya Kat. Mereka pun berkumpul dan bercerita tentang kehidupan mereka sambil menikmati suasana villa yang begitu mewah. Di malam harinya, terlihat Iris yang diajak ngegosip oleh Kat. Iris terlihat tampak kaget ketika Kate bercerita bahwa pacarnya yaitu Sergey ternyata sudah punya anak dan istri. Maka dengan kata lain, Kate sejatinya hanya wanita mainannya Sergey saja. Kate juga menceritakan bahwa kekayaan Sergey ini ternyata dihasilkan dari bisnis haram. Ketika hari menuju tengah malam, mereka pun berparti dengan berjoget bersama. Dan bersama Josh, Iris pun mengakhiri kenikmatan malam ini dengan silaturahmi haram. Di pagi harinya, Iris mencoba mengajak George untuk menikmati suasana di sebuah danau dekat villa. Namun, karena masih pusing akibat teler tadi malam, akhirnya Iris pun pergi ke danau sendirian. Ketika hampir sampai, Iris merasa ada sesuatu di kantong celananya. Dia menemukan sebuah pisau. Padahal dia yakin bahwa dia tidak pernah menaruh pisau di kantong celananya. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Sergey pun datang karena ingin menikmati suasana danau juga. Karena merasa canggung jika berduaan di tempat ini, Iris pun berpamitan untuk kembali ke villa. Namun, Sergey yang sepertinya diam-diam menyimpan hasrat pada pesona Iris, meminta Iris untuk menemaninya dengan alibi sebagai bentuk penghormatan untuk pemilik semua fasilitas mewah ini. Karena merasa tidak enak, Iris pun akhirnya menemani Sergey untuk sejenak. Sergey yang mengira Iris adalah wanita yang penurut lantas meminta Iris untuk membantunya mengoleskan salep panu di tubuh punggungnya. Namun ternyata cara servis Iris yang begitu lembut membuat Sergey tidak kuat iman dan lantas memaksa Iris untuk melakukan bongkar mesin. Iris pun berusaha menolak Sergey dengan halus. Namun karena Sergey ngeyel, akhirnya sementara itu di dalam villa, terlihat Josh yang sedang mengobrol dengan teman-temannya. Dan mereka dikejutkan dengan kedatangan Iris yang wujudnya sudah sangat tidak karuan. Dengan begitu panik dan ketakutan, Iris mencoba menceritakan yang terjadi pada George dan teman-teman. George yang ikut panik pun tiba-tiba membuat Iris terdiam dengan melakukan ini.
Ya, hanya dengan kata Iris tertidurlah, akhirnya Iris pun tertidur. Karena ternyata sejatinya Iris ini adalah seorang robot. Setelah mengikat Iris, George pun membangunkannya. Dan disinilah akhirnya George pun menjelaskan bahwa sesungguhnya Iris adalah sebuah robot pendamping. Hey, you're okay. Hey, it's okay. You're a robot. Specifically, companion robot. Tentu saja Iris tidak percaya dengan semua ini. Dan untuk membuktikannya, George pun mengambil HP-nya dan merubah bahasa Iris dengan aplikasi di HP-nya. Yeah, okay. Iris, do you know any foreign languages? ¿Qué está pasando? Chinese. George pun kembali menjelaskan dengan menceritakan pertama kalinya dia mendapatkan Iris. Di suatu siang, George menerima sebuah paket yang ternyata isinya adalah seunit robot pendamping. Hey, Josh Beeman? Yeah. Okay. Sebelum pergi, pihak perusahaan menjelaskan tentang spesifikasi robot yang juga sudah disetting sesuai undang-undang di negara ini. Robot ini juga bisa disetting agar selalu berkata jujur dan juga bisa disetting kepada siapa dia harus jatuh cinta. A billion government regulations that she can't lie. If you ask her a question, she literally has to tell you the truth. It's yours to do whatever you want with. Adapun cara mereset robot ini adalah dengan menempelkan sidik ibu jari ke belakang telinga robot. Dan di sini kita juga diberitahu bahwa pertemuan awal Iris dan George ternyata hanyalah memori atau kenangan buatan yang ditanam pada tubuh robot Iris. If you ever want to revert thumb there, 5 seconds, she'll reset. A drop-down list of meet cutes, farmer's market. Love link established. Namun meski sudah dijelaskan, Iris masih tidak percaya bahwa dirinya adalah robot. I feel things. Iris, it's programmed. Stop saying that. Tak lama kemudian, Kate pun datang dan menegur Josh karena masih mengaktifkan Iris. What are you waiting for? Shut her down already. Josh pun mengajak Kate untuk berbicara empat mata. Di sini Josh meminta izin untuk mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan pada Iris sebelum dia men-shutdownkan Iris untuk selama-lamanya. Okay, look, I wanted to say goodbye. Terlihat dari raut wajah George yang sebenarnya sudah mulai jatuh cinta pada Iris, walaupun sejatinya dia tahu Iris adalah robot. She's a piece of wit. Sementara itu, Iris yang sedang sendirian mengaktifkan kecerdasannya agar dia bisa pergi dari tempat ini. Hingga akhirnya dia melihat sebuah pisau dan memanfaatkannya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Josh pun datang. Namun ternyata di sini Iris sudah berhasil melepaskan ikatannya dan bisa melakukan perlawanan. Dan tak lupa, Iris juga membawa handphone George yang berfungsi untuk men-setting Iris. Take him to the emergency room, okay? Okay. Setelah Iris pergi, terlihat George, Kate, dan Ali yang sedang berdiskusi karena khawatir dengan kepergian Iris. But she escaped before I had the chance to reset her, so if then we're fucked. Di sini kita diberitahu bahwa ternyata mereka bertiga ini adalah komplotan yang mengincar harta Sergei. Eli, Sergey was a bad dude. Guns and human trafficking. Dan semua hal yang terjadi di sana ternyata adalah rencana yang sudah disetting oleh mereka. 1 hari sebelum Sergei modar, ternyata George sudah meningkatkan sifat agresifnya Iris. What did you do to her? They bumped up her aggression. Tentu saja hal itu melanggar kesepakatan dengan pihak perusahaan robot. Karena pihak perusahaan akan bertanggung jawab dengan semua aktivitas robot jika robot tersebut masih dalam batas setelan pabrik dan juga aturan pemerintahan. Karena belum ada yang bisa dilakukan, mereka pun memutuskan untuk mencoba membongkar isi berangkas Sergei. Melihat tumpukan uang yang begitu banyak, perdebatan pun mulai muncul di antara mereka. Yang mana George berencana akan membagi uang ini menjadi 3 untuk George, Kate, dan Ali. Sementara Ali meminta uang ini agar dibagi 4, yaitu untuk George, Ali, Kate, dan Patrick. Namun George sangat tidak setuju karena Ali dan Patrick hanya boleh dihitung 1 orang saja. Sebab ternyata Patrick adalah robot milik Ali. Even three-way split. Patrick doesn't count. What the fuck, dude? Patrick, go to sleep.
Maka dari itu, mau tidak mau, Ali pun harus setuju bahwa semua uang ini harus dibagi menjadi 3 saja. Eli, that's not a bad deal. We're offering you $4 million. Fine. Setelahnya, mereka kini hanya tinggal menangkap Iris. Sebab jika Iris gagal mereka tangkap, maka bisa dipastikan semua rencana mereka akan gagal dan mereka semua akan berakhir di jeruji besi. Dengan membawa sebuah bedil, mereka pun mulai menyusuri hutan untuk menangkap Iris. Patrick, wake up. Hey, baby. We're going robot hunting. Oh, okay. Sementara itu, Iris sendiri ternyata sedang istirahat di dalam hutan. Dia mencoba mengutak-atik aplikasi robotik di HP George guna mempelajari cara menggunakannya. Wow, Josh. Hello? Dan di sini Iris pun meningkatkan fitur kecerdasannya yang tadinya 40% menjadi 100%. Singkat cerita, setelah mencari kesana kemari, akhirnya mereka pun berpapasan dengan Iris. Iris. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Ali pun berhasil menangkap Iris. Dan karena terdesak, Iris pun harus. George yang melihat itu pun langsung mengejar Iris. Iris pun berlari hingga menemukan mobil George lalu memasukinya untuk kabur. Namun sialnya, di sini Iris tidak bisa menjalankan mobil itu karena ternyata mobil itu sudah disetting hanya akan aktif jika mendengar perintah dari suara George. Drive home! Tidak kehabisan ide, Iris yang sudah meningkatkan kecerdasannya menjadi 100% pun mencoba menyetel suaranya agar mirip suara George. Drive home. Drive home. Hingga akhirnya Drive home! tak mau menyerah begitu saja, George pun kembali ke villa dan mencoba menelpon pihak dealer dan melaporkan bahwa mobilnya telah dicuri, lalu meminta pihak dealer untuk menonaktifkan mobil tersebut. Ternyata cara itu berhasil, hingga akhirnya mobil itu pun berhenti di pinggir jalan sekitar hutan. Setelahnya, George pun kembali ke hutan. Dia segera menggunakan sidik jari jempol Ali untuk mereset ulang sistem pada Patrick. I need you to track down Iris for me, all right, buddy? System resetting. Resetting. Come on. Please say your name. Josh Beeman. Setelahnya George pun menyeting ulang Patrick dengan meningkatkan agresivitas Patrick hingga mencapai 100%. Lalu, George pun memerintahkan Patrick untuk menangkap Iris serta mengambil handphone pengoperasian robot yang dibawa oleh Iris. Patrick, get up. Find Iris. Get my phone back. Put her to sleep. Bring her back to me. Code is 561297. Di tempat lain, terlihat Iris yang sedang berusaha keluar dari mobil. Namun sayangnya, ketika berhasil keluar dari mobil, Iris malah bertemu dengan polisi yang sedang berpatroli. Evening, ma'am. Guten Abend. Pak polisi pun mencoba menginterogasi Iris. Namun karena Iris disetting tidak bisa berbohong, alhasil Iris pun mengatakan semua yang terjadi dengan jujur. How's old Sergey, by the way? Ich habe ihn mit einem Taschenmesser tot. Sie werden mich töten. Merasa Iris aneh dan berbahaya, Pak polisi pun langsung ingin menangkap Iris. Don't move another inch, Iris. Oh God. Anything that might stick me? Namun, baru saja ingin menangkap Iris, tiba-tiba Patrick datang dari belakang untuk merebut Iris, meskipun harus menghabisi si polisi. Singkatnya, Iris pun berhasil ditangkap dan dibawa ke villa menggunakan mobil milik polisi yang sudah koit. Patrick? Car is this? He's in the trunk. Melihat polisi yang sudah koit di bagasi,
membuat Cat menjadi panik. Dia lantas kembali ke dalam untuk mengemasi uang bagiannya agar bisa segera melarikan diri. George pun meminta Cat untuk tenang. Namun, karena Cat sulit dikendalikan, akhirnya George pun meminta Patrick untuk menghentikan Cat. Patrick, stop her. Sayangnya George lupa bahwa dia sudah meningkatkan keagresifan Patrick menjadi 100%. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Perfect. What'd you just do? You told me to stop her. Kini semuanya menjadi kacau. Namun di sini Josh berusaha untuk tetap tenang dan mencoba menikmati situasi ini. Karena toh kini dia sudah menjadi penguasa tunggal semua harta ini. Hingga akhirnya George pun mendapatkan ide untuk merekayasa semua kejadian ini, yaitu dengan membuat seolah semua ini adalah akibat kesalahan sistem robot. Dan nantinya dia akan mengkambing hitamkan Iris. George pun menurunkan kecerdasan Iris menjadi 0%. Lalu George memerintahkan Iris untuk menghabisi dirinya sendiri alias bundir. Go ahead, Iris, take the gun. Point it at your head. Pull the goddamn trigger, Iris. Setelahnya George pun menelpon pihak perusahaan robot untuk melakukan komplain dan melaporkan cerita rekayasanya. Singkat cerita, dua petugas pun dikirim untuk mengambil Iris. Dan di sini, Josh pun mulai menceritakan kejadian rekayasanya untuk mengelabui kedua petugas ini. Begitu juga dengan Patrick yang menyamar sebagai polisi untuk meyakinkan si petugas supaya mau percaya. Namun petugas ini merasa tidak asing ketika melihat wajah Patrick. Merasa ada yang janggal, petugas pun memutuskan untuk membawa Iris ke lab. Mereka ingin memeriksa CPU dan memori rekaman robot guna memastikan tidak ada penyalahgunaan pada robot Iris. Mengetahui ada sistem rekaman otomatis pada Iris, George pun seketika menjadi panik. Ketika petugas itu ingin membawa Iris ke lab dengan menggunakan ambulan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Patrick di depan mereka. Di sini akhirnya petugas pun teringat bahwa Patrick ini adalah salah satu produk buatan mereka yang sudah berhenti diproduksi sejak lama. Dan tak lama kemudian inilah yang terjadi. Namun, meskipun sudah berhasil menghabisi petugas, ketika Patrick ingin mengambil Iris, ternyata Irisnya hilang. Usut punya usut, ternyata ketika petugas memasukkan Iris ke dalam ambulans, sang petugas sempat menyolokkan kabel pada Iris, yang mana kabel tersebut berfungsi untuk memperbaiki ulang kabel-kabel yang sudah rusak di dalam tubuh Iris. Ketika Patrick ingin menghabisi satu petugas yang selamat, tiba-tiba sementara itu di dalam villa, terlihat Josh yang sedang mengemasi uangnya dan ingin segera pergi. Namun, tiba-tiba saja Iris datang ke tempat itu dan pertengkaran pun terjadi di sini. Meskipun seorang robot, sejatinya Iris masih mencintai George dan mulai luluh. Namun karena Josh terlalu kasar dan tidak memiliki peri kerobotan, akhirnya inilah yang terjadi. Dan film pun tamat.
Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira kalau kalian punya robot secantik Iris, bakal kalian pakai untuk apa guys? Apakah untuk ngerampok juga? Atau untuk yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, sudah ngasih like, apalagi nyapa-nyapa gua di kolom komentar. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Cause damn, I was built to last.